Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, perkenankan di sini saya, Ana Purwaningrum, Kepala Sekolah Dasar Negeri Daliwangun, akan membahas topik mengapa kurikulum harus berubah. Pentingnya sebuah kurikulum dalam dunia pendidikan. Bapak Ibu guru yang hebat, arah dan tujuan pendidikan diatur dalam kurikulum, sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai di satuan pendidikannya. Kurikulum dapat kita ibaratkan sebagai jantung pendidikan. Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan, di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Bapak Ibu guru yang hebat, mari kita tengok kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Pertama, kurikulum 1947. Kedua, Rencana Pelajaran Terurai 1952. Ketiga, Rencana Pendidikan 1964. Keempat, Kurikulum 1968. Kelima, Kurikulum 1975. Keenam, Kurikulum 1984 atau CBSA, Cara Belajar Siswa Aktif. Ketujuh, Kurikulum 1994. Kedelapan, Kurikulum 2004 atau KBK, Kurikulum Berbasis Kompetensi. Kesembilan, Kurikulum 2006 atau KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kesepuluh, Kurikulum 2013 atau Tematik. Dan sekarang, tahun 2002, Kurikulum Merdeka. Di antara semua kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia, ada dua kurikulum yang relatif berlakunya lebih lama, yaitu Kurikulum 1984 atau CBSA, Cara Belajar Siswa Aktif, dan Kurikulum 1994. Masa berlakunya kurikulum ini adalah 10 tahun. Sedangkan kurikulum-kurikulum yang lain masa berlakunya lebih pendek. Jadi mengapa kurikulum harus berubah? Bapak Ibu guru yang hebat, tentu saja semuanya itu adalah untuk menjawab tantangan zaman. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu secara terus-menerus, karena dunia terus berubah. Maka dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi harus pula turut berubah. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Bapak Ibu, masa sekarang, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin masif dan tak terkendali. Kita tidak boleh mengajar dengan cara-cara yang kuno. Tentu itu tidak akan relevan. Pembelajaran akan menjadi membosankan. Tugas kita adalah menyiapkan para murid menghadapi zaman yang baru. Zaman yang mungkin sama sekali berbeda dengan zaman kita. Bapak Ibu guru yang hebat, kurikulum juga harus mempertimbangkan kebutuhan belajar. Kenapa? Agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang, yang visioner dan mampu memandang ke depan.
Bapak Ibu guru yang hebat, di tahun 2022 ini, pemerintah telah mencanangkan sebuah kurikulum yang diberi nama Kurikulum Merdeka. Keunikan dari kurikulum merdeka ini adalah bahwa kurikulum berfokus pada kompetensi inti dan konten esensial yang memberikan pembelajaran bermakna dan kontekstual bagi siswa. Maka, dengan kurikulum merdeka akan menjawab pertanyaan tentang sebuah kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman, mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa, dan mampu menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Kesemuanya itu sejalan dengan ungkapan Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu guru yang hebat, demikian pembahasan tentang mengapa kurikulum harus berubah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.